Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang panjang sekali. Hadis ini dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersama para sahabat sedang hendak menguburkan salah satu jenazah. Tetapi ketika itu yang menggali lubang belum selesai menggali lahat, sehingga Rasul saat-saat menanti penggalian lahat itu, Rasul mengumpulkan para sahabatnya kemudian berceramah seputar dicabutnya ruh mukmin dan kafir. Lah Nabi SAW kemudian menjelaskan, adapun ruhnya seorang mukmin, kata Nabi SAW, maka akan dicabut dimulai dari jari jemari kaki dan juga tangan. Jadi ruh itu tercabut dari jari jemari dulu, kemudian naik ke atas sampai kemudian di tenggorokan. Lah apabila ruh itu sudah berkumpul di tenggorokan, maknanya ruh tidak mungkin dikembalikan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, ruh tidak mungkin dikembalikan lagi ke badan. Inilah isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagatit taraqi wa qila man rabb. Hatta idza balagatit taraq, sampai ketika ruh itu di tenggorokan, maka Allah katakan apa? Wa qila man rabb. Siapa yang bisa meruqyah dia? Maksudnya mengembalikan ruh ke dalam jasadnya gitu. Tidak ada. Dari sini Rasul mengatakan bahwa tobat seorang hamba tertutup dan tidak ada guna apabila ruh sudah sampai di tenggorokan. Kata Nabi SAW, innallaha yakbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba sebelum ruh berada di tenggorokan. Kenapa demikian? Karena tadi ruh tidak bisa dikembalikan. Makanya ada dua waktu tobat itu diterima. Pertama, ruh belum mengumpul di tenggorokan. Yang kedua, matahari belum terbit dari arah barat. Kalau dua perkara belum terjadi, maka ada kesempatan tobat. Tapi kalau dua waktu sudah terjadi, maka tobat tertutup. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila ruh dicabut itu tabi'ahul basar. Jadi pandangan kita mengikuti. Ruh itu kan keluar dari mulut kita. Kemudian keluar, nanti mata ini mengikuti ruh tercabut. Makanya setiap orang yang meninggal pasti melotot matanya, karena mengikuti pandangannya. Maka disunahkan ditutup supaya tidak mengenakuti orang. Lah disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut dan rusulul maut. Jadi ada dua malaikat. Pertama malakul maut yang memang tugasnya hanya mencabut nyawa. Dan malakul maut itu bukan satu malaikat seperti Jibril, satu malaikat kan, Mikail satu malaikat, Israfil satu malaikat. Malakul maut ini jumlahnya banyak. Karena setiap hari yang mati itu kan bukan satu orang. Satu dunia ini bisa ratusan bahkan ribuan. Kalau terjadi bencana seperti kemarin di Turki kan, itu bisa ribuan tuh dalam satu hari. Kemudian yang kedua ada namanya rusulul maut. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tawaffathum rusuluna. Maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka dengan mengutus rasul-rasul kami. Lalu apa tugasnya rasul-rasul maut itu? Malaikat-malaikat utusan kematian itu, ada yang menyiapkan kain kapan dari sorga kalau dia ruhnya seorang mukmin. Ada yang menyiapkan hanut. Hanut itu maksudnya minyak wangi. Dan ada tugasnya membisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam Al-Quranul Karim, surah Ibrahim ayat atau surah Fussilat ayat 30, Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turun padanya para malaikat saat menjelang wafatnya, kemudian membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah, karena sorga sudah menanti untukmu apa yang Allah janjikan kepadamu. Dalam ayat yang lain surah An-Nahl 31-32 Allah mengatakan, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam sorga karena apa yang kalian kerjakan. Makanya kemudian Nabi SAW mempermisalkan saking lembutnya malaikat pencabut nyawa. Ketika mencabut nyawa, ruhnya orang yang beriman itu dipermisalkan seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Makanya sering saya istilahkan kan Bu, kalau ada ibu punya teko diisi air yang banyak, kemudian kita tuang, otomatis deras sekali karena masih banyak airnya. Tapi kalau isi teko itu tinggal satu tetes, kemudian kita tuangkan seperti ini, tentu yang satu tetes itu akan mengalir dengan pelan karena tinggal satu tetes masalahnya. Pelan sampai masuk di moncong teko, kemudian netes di ujung teko kan. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seperti itulah lembutnya ruh seorang mukmin ketika dicabut. Seperti tetesan yang terakhir. Saking lembutnya dari jemari naik terus ke badan sampai ke tenggorokan, sampai kemudian keluar dari mulut seorang mukmin. Tetapi walaupun demikian, yang namanya kematian itu pasti ada sakaratnya. Setiap kematian itu pasti ada keperitannya, ada rasa sakit. Dan itu dialami Nabi SAW. Kalau Nabi saja mengalami, apalagi kita. Nabi yang mengatakan wa inna lil mauti la sakarat, rupanya dalam kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya, yang terkadang tidak ada yang tahu rasa sakit itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu rasa sakit yang diterima oleh seorang mukmin saat detik akhir wafat dia, boleh jadi itu adalah penggugur dosa yang terakhir. Boleh jadi rasa sakit yang dialami di dia itu adalah penggugur dosa terakhir dia. Artinya sebuah kebaikan, bukan sebuah keburukan. Tapi rasa sakit yang dialami orang kafir, munafik, fasik boleh jadi awal azab bagi dia. Terkadang kita bisa melihat ada orang koma itu berbulan-bulan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena dosanya kan gitu. Tapi ada orang mati itu rasanya enak nengoknya gitu. Senyum, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahu-tahu sedang sujud meninggal, tahu-tahu sedang ibadah meninggal, tahu-tahu baca Quran pula dia meninggal kan. Macam-macam orang meninggal. Tapi yang jelas bahwa ketika tugas malaikat maut hanya mencabut ruh itu saja selesai, maka yang bertugas selanjutnya adalah siapa? Rusulul maut. Diletakkan ruhnya di kain kafan dari sorga, kemudian dibaluri minyak wangi dari sorga, kemudian dibalut, yang subhanallah dijelaskan dalam hadis itu bau minyak wangi dari sorga itu membumbung sampai ke langit, sehingga semua para malaikat di langit itu bertanya, itu ruhnya siapa itu? Maka malaikat yang bertugas membawa ruh ini naik ke langit akan menyebutkan nama terbaik yang disukai dia ketika di dunia. Ruhnya fulan ibnu fulan. Makanya penting orang punya nama baik itu. Maka ketika ruh itu naik ke langit, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada ruhnya seorang mukmin
dengan menyuruh para malaikat penjaga langit itu untuk membuka pintunya, karena langit itu kan punya pintu. Jadi naik ke langit pertama dibuka pintunya, naik ke langit kedua dibuka pintunya, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai melewati langit ketujuh. Entah sampai mana wallahu alam, tidak dijelaskan, tapi yang jelas kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ruhnya seorang mukmin ini, letakkan kembali ruh kepada jasadnya, kemudian naikkan catatannya fil illiyin. Artinya ruhnya seorang mukmin itu akan berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan kita dengan Allah itu di 4 tempat, kan sudah saya jelaskan. 2 di dunia dan 2 di akhirat. 2 di dunia, yang pertama saat solat. Itulah saat perjumpaan kita dengan Allah. Sebenarnya saat solat itu adalah saat perjumpaan kita dengan Allah. Karena Allah yang mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah tafsirkan dalam Al-Quran, siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin bahwa mereka sedang berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua, ini saat sakaratul maut ini. Saat ruh dibawa oleh malaikat Rusulul Maut ke melintasi langit ketujuh, itu juga berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, kemudian naikkan catatannya di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Illiyin. Kemudian 2 nanti kelak pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala menggiring manusia sesuai dengan sesembahannya. Jadi Allah akan mengumpulkan manusia itu sesuai dengan sesembahannya. Yang nyembah sapi di sana, yang nyembah ular di sana, yang nyembah batu di sana. Jadi manusia itu akan dikumpulkan bersama sesembahannya. Ketika semua manusia dikumpulkan bersama sesembahannya, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan siapa yang menyembah kepada dirinya. Akan menampakkan kepada manusia yang selama ini menyembah kepada dirinya. Anehnya, di situ orang yang beriman dengan orang munafik dikumpulkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyingkapkan dirinya, maka semua orang-orang yang beriman sujud. Tapi orang-orang munafik tidak bisa sujud. Fala yastati'un. Inilah perjumpaan orang-orang yang beriman kelak di padang mahsyar. Dan yang terakhir tentu di sorga. Dan itu nikmat yang paling besar, ru'yatullahi azza wa jalla, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ruh itu kemudian naik ke langit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk dikembalikan ke dalam jasadnya, kapan itu peristiwa ini? Ketika manusia sibuk sedang fardu kifayah. Jadi ketika mayat meninggal, ruh diangkat itu kan orang-orang sibuk tuh. Ada yang memandikan, ya kan? Ada yang mengkafankan, ada yang menyolatkan. Jadi mayat itu sendiri yang sudah tidak ada ruh itu sibuk sedang difardu kifayahkan, sementara ruh itu punya kesibukan sendiri, gitu maksudnya. Baru setelah kemudian selesai menyolatkan, kemudian ruh ini dimasukkan ke dalam jasadnya dimasukkan ke dalam keranda, kemudian menuju kuburan, ya kan? Maka ruh ini kemudian masuk di situ. Kalau ruhnya orang-orang yang beriman, maka akan bicara, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku katanya. Jadi ketika berada di atas kendaraan itu, keranda itu, maka ruhnya orang yang beriman itu yang masuk ke dalam jasadnya, dia akan bicara, tapi tidak ada yang mendengar. Ya, walaupun mungkin suaminya, istrinya, ayahnya, anaknya, nggak ada yang mendengar. Walaupun dia teriak-teriak qaddimuni qaddimuni gitu, segerakan aku. Tapi kalau ruhnya orang kafir, ruhnya orang munafik, ruhnya orang-orang fasik, dia akan berteriak-teriak, celaka kalian, celaka kalian.
Ya wailaha aina tadhhabun. Celaka kalian, mau dibawa kemana aku ini katanya. Ini kalau ruhnya orang jahat nih. Mereka akan mengatakan ya wailaha aina tadhhabuna biha. Hendak dibawa kemana aku ini? Subhanallah. Kata Nabi SAW, yasma'u sautuha atau yasma'u sautaha kullu syai'in. Segala sesuatu mendengar teriakannya illal ins, kecuali manusia. Manusia tidak mendengar. Jadi ketika ruh sudah menyatu dengan jasadnya kemudian dibawa ke arah kuburan dan hendak dikuburkan itu, dia berteriak-teriak. Binatang mendengarnya, semua makhluk mendengarnya, kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengar. Tetapi kalau ruhnya orang baik, tadi saya katakan apa? Dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku katanya. Subhanallah kan? Justru senang orang-orang yang beriman itu suruh disegerakan. Dari sini Nabi SAW mengatakan apa? Asri'u bil janazah, segerakan kalian memfardu kifayakan jenazah. Kenapa demikian? Wa in taku salihatan fa khairun tuqaddimuna. Kalau memang ini orang baik, maka anda sudah berlaku kebaikan kepada orang ini dengan menyegerakannya. Wa in taku ghaira dzalik, tapi kalau tidak demikian, maksudnya dia orang jahat, fa syarrun tadhauna fi riqabikum, itu sama saja meletakkan keburukan di rumah kalian. Maka segerakan. Mau orang baik segerakan, mau orang jahat segerakan. Kalau orang baik berarti kebaikan bagi si mayat. Kalau orang jahat sama saja meletakkan kejahatan di rumah. Maka segerakan. Dan si mayat juga ngomong begitu, qaddimuni, segerakan aku katanya. Tapi kalau orang jahat dia mengatakan ya wailaha aina tadhhabuna biha. Mau dibawa kemana aku katanya. Akhirnya kemudian ketika betul-betul sudah dimasukkan ke liang lahat, si mayat ini sempat mendengar suara terompah. Orang-orang yang mengantarkannya itu masih mendengar dia. Sampai ketika sayup-sayup semakin jauh karena meninggalkan dia. Ketika sudah les, sudah enggak ada suara lagi, maknanya dia sudah ditinggal. Dari sini kata Nabi SAW, yang pertama kali meninggalkan si mayat itu apa? Hartanya. Yang pertama kali meninggalkan si mayat itu hartanya, baru setelah itu keluarganya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis seperti itu. Jadi yang pertama berpisah dari si mayat itu hartanya dulu. Coba sekaya apapun orang mati itu, kalau dia sudah meninggal, tetap saja kain kafannya yang murah kan gitu. Walaupun dia miliarder sekalipun, tetap saja kain kafannya yang murah, yang putih. Tidak ada juga orang kaya dikafani dengan kain kafan yang mahal kan. Dari sini hartanya terputus. Percuma punya uang tapi juga tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua keluarganya. Setelah mengantarkan ke kuburan, baru keluarganya pulang. Disitulah terpisah dengan keluarganya. Baru dia hidup sendiri.